Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Adilah dengan NIM 240701601171. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan mata kuliah perkembangan dengan materi perkembangan kognitif pada masa remaja. Materi yang pertama ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Karena selama periode masa remaja ini, proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Hal ini terjadi dari umur 12 sampai 20 tahun. Materi yang kedua ada perkembangan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir, dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Dengan melihat seorang remaja mengambil keputusan, maka dapat diketahui perkembangan pemikirannya. Transisi dalam pengambilan keputusan muncul kira-kira pada usia 11 hingga 12 tahun, juga 15 hingga 16 tahun. Selanjutnya ada perkembangan orientasi masa depan. Dikemukakan oleh Elizabeth B. Harlock, remaja mulai memikirkan tentang masa depan mereka secara sungguh-sungguh. Ada 3 tahap proses pembentukan orientasi masa depan. Yang pertama ada tahap motivasional atau tahap motivasi, yaitu di mana mereka memotivasi diri mereka. Yang kedua ada tahap planning, yang di mana mereka mulai memikirkan jadwal-jadwal untuk kedepannya. Yang ketiga ada tahap evaluasi, yang dimana mereka akan mengevaluasi diri mereka dari kesalahan planning atau mungkin motivasi tersebut. Selanjutnya ada perkembangan kognisi sosial. Kognisi sosial adalah kemampuan untuk berpikir secara kritis mengenai isu-isu dalam hubungan interpersonal yang berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman, serta berguna untuk orang lain dan menentukan bagaimana melakukan interaksi dengan mereka. Psikolog David Elkin mengistilahkan perkembangan aspek kognisi sosial pada remaja ini dengan egosentrisme, yakni kecenderungan remaja untuk menerima dunia dan dirinya sendiri dari perspektif mereka sendiri. Egosentrisme memiliki 2 bagian, yaitu penonton hayalan dan dongeng pribadi. Penonton hayalan ketika mereka merasa ditonton, seperti contohnya apakah mereka ada yang salah ketika melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Selanjutnya dongeng pribadi. Jadi mereka menciptakan cerita-cerita mereka sendiri yang padahal itu tidak ada. Next, ada perkembangan kreativitas. Menurut Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Wallace mengemukakan proses kreatif ada 4 tahap, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, yang terakhir verifikasi. Masalah yang sering timbul oleh remaja atau anak-anak kreatif yaitu pilihan karir yang tidak realistis, hubungan dengan guru dan teman sebayanya, perkembangan yang tidak selaras, juga tiada tokoh-tokoh ideal bagi mereka sendiri. Yang terakhir ada perkembangan pemahaman tentang agama. Adams dan Golota menjelaskan bahwa agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya, seperti dikatakan dalam Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelaparan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah,
Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.